summarize. Proses komputasi ini mensyaratkan data sudah terurut berdasar kriteria tertentu. Data yang terpilah-pilah ini kemudian diproses sendiri. Untuk melakukan hal ini, data tersebut disimpan di memori, yaitu RAM atau Random Access Memory, dengan nama variabel baru. Jadi data tersebut disimpan di memori dengan nama variabel baru. Proses komputasi dilakukan terhadap data dengan nama variabel baru ini. Switch atau SW adalah salah satu cara untuk pindah dari kriteria sebelumnya. Prinsip kerja switch ini seperti lampu lalu lintas. Bila merah, kendaraan berhenti, sedangkan jalur lampu nyala hijau justru berjalan aktif. Demikian sebaliknya. Bocor dasar summarize terdiri dari single control break, multiple control break, dan double check. Single control break, data tersusun urut berdasar satu jenis kriteria. Kriteria ini disebut key fit atau fit kunci. Proses dilakukan terhadap data yang memiliki kriteria atau key fit yang sama. Break dimaksudkan ganti, artinya key fit-nya berganti dengan key fit data yang baru. Single control artinya dikendalikan oleh satu atau single key fit. Contoh soal 14, single control break program 24. Pada satu sekolah terdapat 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan kelas 3. Anda diminta membuat program rekap, yaitu rekapitulasi atau ringkasan, untuk menghitung jumlah siswa setiap kelas. Data siswa sudah terurut berdasar kelas masing-masing. Rekod input tersusun dari nama siswa, kelas. Rekod output tersusun dari nama siswa, kelas juga. Proses. Lakukan proses rekap atau rekapitulasi atau ringkasan berdasar key fit kelas. Pada akhir proses, cetak total jumlah siswa setiap kelas. Output soal 14. Di sini ada nama, kemudian nama siswa, kelas. Ini kelas 1 jumlahnya berapa, kelas 2 jumlahnya berapa, dan kelas 3 jumlahnya berapa, subtotalnya berapa, dan total seluruhnya. Problem solving soal 14. Tentukan nama variabel input untuk setiap data feed, yaitu A string untuk nama siswa dan B string untuk kelas. Kemudian buatlah input data soal 14 fiktif dengan menggunakan logika data sebagai berikut. Ada 3 kelas, 1, 2, dan 3. Data siswa sudah terurut berdasar kelas. Kemudian kita membuat input data. Jadi input datanya ini ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Tentukan variabel untuk output soal 14, yaitu A string untuk nama siswa, BB string untuk kelas, ST untuk subtotal, dan TT untuk total seluruh. Buatlah output soal 14 berdasar input soal 14 yang telah dibuat. Jadi tadi kita membuat ini input, kemudian kita akan membuat outputnya, menghitung outputnya seperti ini. Ternyata untuk kelas 1 ada 2, kelas 2-nya ada 5 subtotalnya, dan kelas 3-nya subtotalnya ada 3, dan total seluruhnya ada 10. Buatlah program flowchart-nya, beri nomor baris, dan tulis program listingnya. Ini sebagai catatan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan tulis komentar. Terima kasih.